Lihat 10 tahun ini, Bapak tadi sudah jelaskan seperti apa kemajuan dari industri syariah. Tapi melihat volatilitas yang masih ada di 2024 ini, bahkan mungkin masih akan berlanjut di 2025. Bapak melihat seperti apa sih arah kompetisi nantinya di industri halal dan juga ekonomi syariah ini? Oke, terima kasih Mbak Aneka. Jadi gini, kalau kita lihat industri finansial terutama perbankan, itu adalah red ocean gitu ya. Jadi pertarungannya itu sangat berdarah-darah gitu. Nah, itu dulu aja udah gitu. Apalagi kira-kira 5-10 tahun yang lalu ketika mulai terjadi transformasi digital dan teman-teman di digital itu mulai masuk ke market, mulai mendekatin customer, makin ketat pertarungannya. Nah, jadi kami di industri nggak hanya di syariah, tapi sebagai bankir juga harus mewaspadai tantangan-tantangan kedepannya di era VUCA ini ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambigu ini ya, untuk tetap kita eksis relevan di market. Nah, yang menjadi tantangan utama yang pertama tadi adalah ketidakpastian dan persaingan yang sekarang tidak hanya sesama perbankan, tetapi sudah ada industri-industri baru lain yang tumbuh yang menyasar customer kami juga, customer kita, customer bank lah kira-kira gitu. Nah, itu negatifnya. Positifnya adalah dengan adanya tantangan, kalau di ayat kan di mana ada tantangan di situ ada peluang gitu ya. Allah tuh nggak akan ngasih cobaan ke umatnya kalau umatnya itu nggak kuat, itu pasti nggak akan ngasih. Nah, bagi kami sebagai bankers di industri, tantangan itu kita jawab dengan transformasi yang lebih baik untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini kita lakukan di industri perbankan syariah yang kalau kita lihat tadi udah Pak Agus sampaikan, Mas Iki sampaikan, Pak Sam juga sudah sampaikan. Selain portofolio kita yang nambah terus secara linier nambah terus, tetapi layanan-layanan yang kita lakukan juga semakin sama dan mendekati layanan-layanan tidak hanya perbankan yang konvensional, tapi juga layanan-layanan yang sifatnya dilakukan oleh komputer-komputer lain. Saya katakanlah fintech, saya katakanlah model-model yang e-money, itu kita harus samakan juga. Ini yang menjadi tantangan di kita, tapi kami yakin bahwa dengan potensi yang ada di Indonesia, dengan tadi kalau Pak Sam menyampaikan ekosistem dari sudut halalnya sudah menjadi lifestyle di Indonesia, kami yakin bahwa tantangan-tantangan itu akan memicu kami untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih komplit lagi di financial industry, terutama di perbankan syariah. Baik, tapi kalau dari Asbisindo-nya sendiri komitmennya sebesar apa Pak untuk bisa turut mensupport terutama tujuan yang ada di roadmap perbankan syariah? Ya. Dari sisi Asbisindo sebenarnya kami hadir menjawab tantangan yang diberikan oleh regulator dalam hal ini. Kalau kita lihat keberpihakan regulator terhadap industri perbankan syariah sangat-sangat luar biasa. Dengan adanya yang pertama, saya katakanlah KNIKS, kemudian adanya BPKH. Jadi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia luar biasa. Tadi Pak Agus sampaikan ada sekitar hampir 9%, kalau saya nggak salah 12% Pak portofolio syariah itu yang paling besar itu bukan bank. Paling besar itu adalah suku, Pak. Yang which is itu 2008-2007 didorong oleh government. Ya, jadi kami melihat bahwa kalau government-nya sudah senada untuk memajukan, kami di industrinya juga harus gayung bersambut dong. Makanya kami di Asbisindo yang saat ini di kami itu kan ada sekitar 11 members bank umum, kemudian ada sekitar 10 UUS di syariah, dan yang paling banyak nih Mbak, ada 174 BPRS ya yang akan mewarnai industri perbankan syariah di Indonesia. Ini peran kami di Asbisindo dan kami sampai ke cabang Mbak, sampai ke daerah-daerah untuk Asbisindonya. Mungkin itu, Mbak Ineka. Baik, saya akan beralih ke Pak Agus. Pak Agus tadi disampaikan juga berapa banyak yang akan bertumbuh dari Asbisindo begitu. Tapi kalau Bapak sendiri melihat seperti apa sih arah kompetisi di industri perbankan syariah ini ke depan? Apalagi kita tahu juga regulator atau OJK ini terus mengimbau agar unit usaha syariah ini untuk melakukan spin-off begitu. Faktor-faktor apa yang bisa mendukung ketahanan dari industri syariah ini? Oke, jadi gini Mbak Niko ya. Kalau kita ngomong ketahanan dari industri syariah, utamanya khususnya perbankan syariah ataupun UUS ya, kita lihat aja
salah satu indikatornya adalah misalnya rasio permodalan. Itu kita lihat rata-rata perbankan syariah itu stabil, bagus ya permodalannya. Kemudian juga pemenuhan likuiditas jangka pendek itu bagus, masih baik. NPF-nya juga terkendali sejauh ini. Kemudian lagi operasionalnya juga relatif efisien menurut saya, dan profitabilitasnya dari industri syariah ini juga baik. Jadi kalau kita bicara kondisi ketahanan, saya kira dengan indikator-indikator itu sudah menunjukkan bahwa industri syariah ini akan tahan terhadap situasi volatilitas dan sebagainya. Nah sebenarnya apa sih menurut saya yang mendukung itu semua bagi industri syariah? Baik itu untuk pertumbuhan nanti ke depan. Yang pertama ya, jumlah penduduk muslim yang begitu besar di Indonesia ini, dan perlu diketahui juga itu terdapat peningkatan kesadaran dari masyarakat kita terhadap transaksi berbasis syariah, prinsip-prinsip syariah. Ini suatu peluang bagi industri syariah. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Koko maupun Pak Sam mengenai besarnya potensi di dalam industri syariah ini, misalnya, atau industri halal ya, misalnya makanan, minuman halal, fashion, pariwisata ramah muslim dan sebagainya. Ini sangat besar sekali, dan itu akan terus bertumbuh ke depan karena tadi apa? Karena ada peningkatan kesadaran dari masyarakat ini terhadap transaksi yang berprinsip pada syariah. Dan juga jangan lupa ya, pesantren dan sekolah-sekolah Islam itu juga cukup banyak di Indonesia. Dan yang penting lagi, terima kasih OJK telah menerbitkan roadmap untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah 2023-2027. Ini sangat baik. Ini menjadi landasan bagi kami untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Tujuannya apa? Untuk penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah itu sendiri. Dan tadi bisa omong-omong tadi ya, itu mungkin ke depan juga sudah karena bertumbuh makin cepat, makin besar, itu nanti bisa jadi harapannya UUS ini bisa segera spin off gitu kan, sehingga nanti ya tidak hanya BSI barangkali yang jadi pemain utama, nanti akan banyak bank-bank syariah yang bisa jadi pesaing. Dengan demikian industri menjadi semakin kompetitif dan sehat. Baik, artinya nanti mungkin ke depannya akan lahir BSI baru seperti itu ya Pak Agus. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Baik, kita akan beralih ke Pak Syam. Pak Syam, tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Agus, kira-kira seperti apa nih target-target pasar dari industri perbankan syariah di Indonesia begitu. Tapi kalau melihat dari unit usaha syariah di Bank Sumsel Bubble sendiri, seperti apa target pasar yang mungkin menjadi fokus saat ini? Iya, kalau saya lihat memang dalam kondisi yang fluktuatif ini kita harus lihat juga ya bahwa perbankan syariah itu mempunyai keunikan yang berbeda dengan perbankan konvensional, di mana kita ada sistem bagi hasil yang memang nggak dimiliki oleh teman-teman yang di konvensional. Di kami memang kami jalan Bank Sumsel Bubble ini dengan dual sistem ya, antara syariah dan juga konvensional. Saat ini Bank Sumsel Bubble memiliki unit usaha syariah, di mana kita saat ini berkontribusi sebesar 11,74% di secara bank weight dari total aset Bank Sumsel Bubble. Pertumbuhannya sekitar untuk per tahun 9,12%. Ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah secara nasional yang pada bulan Maret 2024 sekitar 7,38%. Nah, apa yang kita lakukan tadi pertanyaannya bagaimana kita ke depan, inisiatif apa gitu. Kita melakukan inisiatif transformasi digital dan juga inklusi keuangan syariah. Karena memang di sini kita masih banyak room untuk pertumbuhan daripada ekonomi syariah dan perbankan syariah. Dan saya rasa di Sumsel dan Bubble dan secara nasional ada ceruk-ceruk yang belum kita garap gitu ya. Yang terpenting adalah bahwa menurut kami di syariah ini kita harus bangun satu ekosistem yang lengkap. Di mana ekosistem lengkap itu kita harus mulai dari misalnya dari satu industri, misalnya kita dari industri misalnya dari fashion tadi, dan juga misalnya dari kesehatan kita juga lakukan seperti itu. Nah, Bank Sumsel Bubble juga melakukan membuat bangun satu ekosistem, misalnya contoh yang saya sering sampaikan adalah
di Bank Sustainable ini kita bangun ekosistem pempek gitu ya. Pempek kita ini kita buat nih, bagaimana pempek ini halal. Kemudian nanti dari supplier-suppliernya juga kita juga bisa halal dan bagaimana distribusinya juga halal. Jadi memang kita harus perkuat Mbak Ana terkait dengan bagaimana ekosistem syariahnya. Dan ini harus mau tidak mau semua masyarakat, pemerintah maupun asosiasi, industri, perbankan itu harus bersinergi membangun ini. Dan saya rasa masyarakat ekonomi syariah, KEDEK, IAI itu bisa berkontribusi untuk meningkatkan industri syariah ini. Saya rasa itu. Baik, kita akan beralih ke Pak Igi. Pak Igi, tadi kita sudah mendengar seperti apa luasnya pasar untuk industri syariah di Indonesia begitu. Tapi kalau menurut Mas, apa saja tantangan yang mungkin sejak saat ini harus diantisipasi atau diwaspadai oleh seluruh stakeholder di industri syariah? Baik, yang menjadi stakeholder utama sebetulnya adalah pemerintah. Dan saat ini memang masih menjadi pertanyaan arah ke depan dari pemerintahan terpilih Prabowo Gibran itu akan kemana terkait dengan pengembangan ekonomi syariah ini. Saya sih yakin bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah ini lebih lanjut. Paling tidak kan dalam kampanye Mas Gibran juga menyebut State of Global Islamic Economy Indicators itu. Dan saya rasa komitmen untuk mengembangkan ini juga sudah mulai tampak dengan sedang digodoknya. Ini hal yang baru adalah transformasi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, menjadi sebuah badan atau lembaga setingkat menteri. Jadi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, BPES. Ini saya rasa akan kemudian baru bisa efektif berjalan itu di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Jadi harapannya memang transformasi dari komite menjadi badan ini membuat lebih efektif, lebih powerful dalam melakukan koordinasi antar kementerian, antar lembaga lainnya. Dan tadi harapannya cita-cita menjadi pusat keuangan syariah, pusat ekonomi syariah di dunia itu akan segera terwujud dan mudah-mudahan dalam pemerintahan baru nanti sudah bisa terlaksana juga. Ini salah satu faktor penting yang memang kita tunggu karena ini akan juga mengelaborasi upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholders tadi, para pemain-pemain yang saat ini pada siang ini kan dari bank-bank syariah, kita juga tidak bisa melupakan tadi industri produk halalnya dan juga keuangan sosial, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, dan juga ada satu lagi adalah untuk pengembangan dari gaya hidup Muslim itu sendiri secara lebih luas. Jadi komponen-komponen yang dijabarkan dalam SGIE report itu perlu kemudian kita bisa tindak lanjuti sehingga tadi ada peningkatan yang lebih signifikan dari Indonesia untuk bisa naik peringkat lagi. Mungkin sebagai informasi saja, gap kita dengan Malaysia sebagai peringkat 1 cukup jauh. Jadi peringkat di SGIE itu Indonesia peringkat 3 dengan skor sekitar 80, sementara Malaysia 190. Ini kira-kira sama dengan ya tadi saya sebut industri perbankan kita. Kalau Malaysia itu BSI-nya tuh 190 gitu ya, pemain terbesar keduanya masih di sekitar 80. Nah ini yang jadi ini kita bersama nih, jadi tantangan kita bersama sehingga ke depan bisa lebih baik lagi.